Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita masih kebingungan, Bu ya. Kebingungan apa yang harus kita imajinasikan di saat kita mengucapkan kalimat tasbih, Bu ya. Sedangkan Buya pernah menjelaskan tasbih itu artinya kerja keras. Iya. Terus? Jadi di saat kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, 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 itu larinya pikiran kita itu mestinya kemana, Bu ya? Kalau halnya alhamdulillah, takbir itu kan mungkin mudah, tapi untuk tasbih itu kita sedikit kesusahan, Bu ya. Nah, minta dijelaskan masalah itu, Bu ya. Terima kasih dari Ya, sekarang gini ajalah, dengan akal sederhana saya kembali bertanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Oke? Nah, kan gitu, yusabbihu bertasbih lahu maring Gusti Allah ma segala sesuatu fis samawati yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di semuanya bertasbih kepada. Coba Anda berimajinasi matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, galaksi-galaksi semuanya pada pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, kan masuk akal. Tapi kalau tasbih itu artinya bekerja non-stop, bekerja siang dan malam tidak mengenal lelah, itu bisa masuk bahwa bumi kita ini sejak ledakan pertama sampai sekarang terus berputar dengan rotasi yang sama, dengan akurasi yang tinggi dan tidak pernah berhenti sekejap pun, dengan kecepatan yang sama. Bulan pun demikian, dia mengorbit dengan orbit sinkron di sekitar bumi dengan ketepatan waktu yang sangat akuratnya tinggi sekali, sehingga sekian tahun mendatang sudah bisa kita hitung, karena pada detik sekian, menit sekian, jam sekian posisi bulan ada di sini, sehingga akan menutupi cahaya matahari, terjadilah gerhana matahari. Saking tingginya akurasi sehingga bisa diprediksi dengan tepat. Jadi kalau semua yang ada di bumi ini semuanya bergerak dan bekerja untuk Allah, masuk akal enggak? Kalau yang baca subhanallah masuk akal enggak? Belum tangga. Jadi subhanallah itu artinya, ya artinya kita tidak pernah berhenti. Memangnya ada di bumi yang berhenti? Kalau matahari berhenti berputar, apa yang terjadi? Nggak akan ada besok dan tidak akan ada kemarin, betul nggak? Nah, belahan bumi yang tidak kena matahari akan membeku jadi es, mati semuanya. Dan yang menghadap matahari 6 bulan kering kerontang semuanya mati. Yang menghadap terbakar semuanya, yang membelakang menjadi es semuanya. Terbayang nggak begitu? Ya. Pernah nggak 3 hari matahari tertutup oleh awan di sini? Pernah nggak? Baru 3 hari, masa belum? Sering kan? Kayak apa? Langsung drop udara, menggigil semuanya. Kalau 6 bulan mati kamunya, kalau nggak tertutup itu. Terus kamu diam, kamu tidak diam, semuanya bekerja. Jantung kamu berdegup tidak pernah berhenti. Jantungku berdegup 71 tahun lamanya, bop bop bop, dan tetap dengan detakan 70 kali setiap 1 menit sampai sekarang. Itulah tasbih. Terus yang dimasalahkan apa? Malah yang nggak masuk akal yang baca mewil tasbih, bagaimana megangnya? Memangnya matahari punya tangan gitu? Terus yang jadi masalah di saat kita duduk diam, ya belum kita mengucapkan tasbih subhanallah gitu ya. terus Itu yang mestinya kita bangun dalam imajinasi itu bagaimana, Bu? semangat kerja mau ditingkatkan, paham nggak? Iya, jangan
Masa subhanallah, subhanallah, orangnya tidur aja gimana lagi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Artinya apa bihamdika itu? Bukan alhamdulillah, bukan begitu. Artinya kerjamu siang malam non stop itu kamu lakukan dengan senang hati. Pekerjaan yang kau tangani semuanya kamu cintai semuanya tanpa keluh kesah. Terus memangnya enak mengerjakan pekerjaan yang tidak kamu cintai? Ketika kamu sudah tidak lagi mencintai istrimu, sumpah enggak? Iya. Itu lebih hamdik, itu artinya dengan segala senang hati. Sekali lagi bahwa ya boleh saja lah, ini kan penafsiran. Orang yang ngotot baca tasbih emang enggak masalah saya mah. Namanya kita adu pikiran aja, cocok ke sana silakan, ke sini silakan. Cuma kalau saya ingin menerangkan sekali lagi bahwa ketika pertolongan Allah datang, idza jaa nasrullah, oke, wal fatahu, dan kota Mekah ditaklukkan, oke, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat orang pada masuk agama Islam berbondong-bondong, orang Makkah pada masuk Islam semuanya. Terus apa perintah Allah? Fasabbih bihamdika, disuruh nyari tasbih, terus suruh baca subhanallah. Nggak masuk akal. Menaklukkan kota Mekah dengan biaya yang sangat mahal, dengan darah dan keringat dan nyawa korbannya untuk merebut kota Mekah, cukup dibalas dengan subhanallah subhanallah 33, lalu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wastaghfirhu, lalu astagfirullahaladzim. Masuk akal. Sekarang saya ingin menerangkan kepada kamu, fasabbih bihamdi rabbika. Setelah Makkah ditaklukkan, kamu harus bekerja lebih keras lagi membangun kota Makkah yang kamu cintai dan tanpa lelah. Paham? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan kamu lakukan rekonsiliasi, saling memaafkan, tidak ada dendam sejarah di antara kita. Semua adalah umatku semua. Masuk akal enggak? Kalau bukan begini, bagaimana kamu menafsirkannya? Mungkin ini baru, mungkin ini baru. Ya sudah. Apa yang baru harus salah? Tetapi kalau Anda meyakininya bukan itu, maksudnya suruh baca tasbih, ya mah enggak ada masalah. Non formalitas. Maksudnya apa formalitas itu? Begini, kita baca subhanallah subhanallah, itu namanya self suggestion. Kita menghadapi persoalan menurut pikiran kayak kita ini gagal. Katakan dalam dirimu, aku mampu, aku bisa, aku perkasa, semuanya selesai. Gitu dong, aku bisa, aku bisa. Begitu. Masa nangis? Gak usah. Aku bisa, semuanya aku selesaikan. Kan begitu persoalannya. Jadi itu kan untuk mensugesti diri kita sendiri. Itu maksudnya apa? Begini. Oke, kita bicara melebar lah. Apa maksudnya setiap habis sholat, setiap habis acara apa saja, itu selalu Allahumma gfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan sebagainya, memintakan ampun kepada mereka, semoga mereka dikasih ridha oleh Allah, semoga mereka. Maksudnya apa? Betul kamu saling mendoakan? Kok bisa bertempur perang saudara saling bunuh-membunuh? Omong kosong semuanya itu. Berarti apa yang kita ucapkan itu diri kita belum tersugesti oleh ucapan kita sendiri. Betul nggak? Begini, setiap kita mendoakan, mengharapkan kepada orang lain,
supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semoga rezekinya dilancarkan Allah, semoga penyakitnya disembuhkan. Ini kita mendoakan orang lain. Itu adalah energi positif yang ada dalam diri kita. Kita keluarkan mendoakan orang lain. Sebelum doa kita nyampe orang lain, itu kalimat-kalimat yang indah itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Paham enggak? Harapan-harapan baik itu akan menyentuh kebaikan pertama dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kamu mendoakan orang cilaka, kamu sendiri yang akan mendapat cilaka itu. Udah, sejak ini hizib nasor nggak usah dibaca lah. Iya dong. Tapi maksa silahkan itu. Iya, maksudnya saya tidak melarang, menganjurkan maksud saya gitu. Jangan mendoakan orang buruk dong. Setiap kamu mendoakan buruk orang lain, itu akan memantul keburukannya kepada dirimu sendiri. Ada warung tetangga laris. Kenapa kamu cari dukun supaya tidak laris? Itu kan jahat. Namanya apa itu tuh? Dolim. Kasud. Itu hasud itu virus-virus yang ada dalam diri kita. Iya. Dalam bentuk energi negatif yang ada pada diri kita. Virus-virus negatif itu ya, itu akan bereaksi kalau dia mendapat asupan-asupan dari energi gelap. Makanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makanya virus itu akan beraktivitas ya, itu ketika dalam keadaan gelap malam gulita, ketika setelah malam. Makanya orang kalau malam demamnya naik, kalau pagi sembuh lagi. Paham nggak? Ada syairnya Abi Tamam menceritakan demam nih. Syairnya Abi Tamam, Abi Tamam. Wa zairati ka'anna laha hayaan fa innaha la tazuruni illa fi dhalami. Tamuku itu seolah-olah punya rasa malu kalau datang selalu di malam hari. Apa namanya? Demam. Demam itu datangnya di malam hari. Percaya enggak? Ya karena energi gelap itu sendiri menjadi inang bagi virus-virus itu. Dan di mana itu berkembangnya virus itu? Menyemburkan, bukan meniup. Nafas itu wa min syarrin nafasati. Nafas itu nafas. Kalau itu mah nafakha. Jadi virus itu menyemburkan racunnya. Gimana? Fil uqadi, pada persendian ini. Pada ngilu, badannya, betul nggak? Pada ngilu. Ya, wa min syarri hasidin idza hasada. Hasidin itu orang yang hasud. Orang itu, semua orang ada rasa hasudnya ada, tapi kan tertidur. Mulai berbahaya idza hasada, ketika sifat hasud itu beraktivitas, ketika bereaksi. Makanya kalau tidak mah gak ada masalah. Makanya mencari hasidin idza hasada, ketika beraktivitas, itu persoalannya. Terus gimana? Dikiranya tukang sihir gitu. Fil uqadi, pada simbol-simbol tambang, nafasa terus gitu. Jadi untuk memutus usus orang, tukang sihir itu ke tambang terus tarik gitu. Itu penafsiran dulu kan begitu. Ya boleh saja yang tetap meyakini seperti itu, ya boleh, nggak apa-apa. Ini mah kita lagi mencari alternatif. Mungkin nggak kalau hasil begitu? Ya mungkin. Pokoknya yang penting asal maju ngakal bela. Yang penting masuk akal kan? Iya. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi wiridan kita itu sebetulnya adalah termasuk dalam self suggestion, mensugesti diri kita sendiri.
ya, namanya menghipnotis lah begitu kalau salahnya, hipnoterapi ya, terapi dengan cara hipnotis itu ada dilakukan, sekalipun saya tidak menyetujui pengobatan dengan hipnotis itu, karena bagaimanapun hipnotis itu kesembuhannya sementara kok, nanti kambuh lagi. Iya, dan itu sudah ditolak oleh Alfred Adler dan oleh Sigmund Freud. Ya gitu. Oke. Itu.